Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep trias politika. Namun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menganut ajaran trias politika, sebab dalam undang-undang tersebut kekuasaan negara tidak dipisahkan melainkan dibagi sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta terdapat sinergi dan kerjasama di antara pemegang kekuasaan negara tersebut. Fungsi, tugas, dan wewenang dari tiap pemegang kekuasaan tersebut diatur dalam undang-undang tanpa mengabaikan asas independen masing-masing lembaga, serta harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan atau demi kebersamaan dan kekeluargaan dalam mengabdi kepada kepentingan bersama. Aturan mengenai lembaga negara itu selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Baik, kali ini kita akan mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu setelah amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, namun oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Susunan anggota MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 Ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota MPR pada periode 2014 sampai 2019 adalah 692 orang, terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. MPR melakukan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara seperti yang diatur pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun jika diperlukan, MPR dapat bersidang lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan mengadakan sidang istimewa. Nah, untuk susunan dan keanggotaan MPR ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, mari kita mencermati beberapa tugas MPR, yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tambahan informasi, pada era reformasi dalam sidangnya di tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil 5 kesepakatan dasar yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945,
tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan tersebut dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara adendum. Baik, selanjutnya mari kita mencermati lembaga kepresidenan. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, kita akan mencermati karakteristik sistem presidensial ini. Pertama, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikutnya, presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Sistem ini disebut non-parliamentary executive. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena kabinet bukan sebagai komisi dari parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen, sehingga ia tetap menjadi menteri selama masih dipercaya presiden dan tidak dapat dijatuhkan mosi tidak percaya dari parlemen. Masa jabatan menteri tergantung pada presiden, dalam arti presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja. Parlemen sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan. Nah, untuk tugas dan kewenangan presiden, silakan lihat pada undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya kita akan mengenal tentang beberapa istilah yang berkenaan dengan kewenangan presiden ini. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan, yaitu keadaan atau nama baik yang dahulu atau semula. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan. Baik, demikian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Pada video berikutnya kita akan mengenal lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.